Assalamualaikum kakak-kakak manis dan adik-adik yang tidak kalah manis. Hari ini Bunda lanjut baca buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Judul cerita kali ini Cerdiknya Bea dan Selma. Kisah ini bercerita tentang Bea si Tongeret, Ames belalang pemalas timur, Selma kepik, dan Hedwig belalang sembah. Simak baik-baik ceritanya ya. Matahari yang cerah menembus hutan. Meski ada banyak dedaunan dan pohon yang melindunginya agar tidak kepanasan, Bea tetap bisa merasakan silaunya. Hari masih sangat pagi. Bea merayap di dedaunan. Dia mencoba mampir ke rumah temannya, Ames. Ames adalah seekor belalang pemalas timur. Meski namanya pemalas, Ames bukanlah hewan yang senang bermalas-malasan. Ames itu hewan yang gesit dan sangat tangkas. Istimewanya lagi, Ames punya senjata rahasia di mulut dan dadanya. Ames bisa menyemprotkan busa berbau sangat busuk. Bea adalah seekor tongeret. Dia punya keistimewaan, yakni bisa mengeluarkan suara yang sangat kencang. Di depan rumah Ames, Bea pun mulai bersuara. Akan tetapi, suasana sangat sepi. Tidak ada satu hewan pun yang keluar dari rumah itu. Bea mencoba sekali lagi. Hasilnya sama saja. Biasanya Ames akan buru-buru muncul begitu mendengar suara sahabatnya. Setelah itu mereka akan bermain berkeliling. Tapi hari ini yang terjadi malah sebaliknya. Kelihatannya Ames memang tidak berada di rumah. Sepertinya mereka pergi pagi-pagi sekali, kata seekor kepik. Entah siapa namanya, Bea tidak tahu. Oh ya? Kepik itu mengangguk pelan. Suaramu sangat kencang. Kamu bisa membuat daun-daun di sini menjadi rontok semua. Ups, Bea menjadi malu. Memang suaranya sangat kencang, apalagi yang kedua kali. Dia khawatir Ames tidak mendengar panggilannya. Bea menjadi serba salah karena ditegur kepik itu. Maaf ya kalau suaraku sudah mengganggumu. Kepik itu tersenyum kecil. Tidak apa-apa, tapi lain kali jangan seperti itu lagi, tukasnya. Keduanya akhirnya berkenalan. Kepik betina itu bernama Selma. Aku sering melihatmu datang ke sini. Rumahmu ada di sekitar sini, tanya Bea heran. Selama ini dia tidak pernah melihat ada seekor kepik di situ. Selma mengangguk, kepalanya mengangguk. Aku jarang menampakkan diri pada kalian, katanya seolah bisa membaca pikiran Bea. Oh, kedua hewan itu merayap berlahan di batang dan dedaunan. Mereka mulai mengobrol tentang banyak hal. Ternyata Selma teman yang menyenangkan juga. Bea merasa nyaman bersamanya. Shh. Tiba-tiba Selma meminta Bea untuk diam. Bea keheranan. Ada apa? Tanyanya dengan suara rendah. Namun Selma malah memberi isyarat untuk tidak bersuara dulu. Dengan penasaran, Bea pun menurut dan mulai mendengar dengan seksama. Awalnya tidak terdengar suara apa-apa, hanya desau angin dan gemerisik dedaunan. Hingga kemudian terdengar suara seekor hewan, tapi tidak terdengar jelas apa yang dikatakannya. Dia dengan mengendap-endap, Bea dan Selma mulai mencari-cari sumber suara. Bea sebenarnya merasa tidak setuju. Untuk apa kita seperti ini? Protesnya. Aku tahu suara siapa itu. Itu Hedwig. Tubuh Bea langsung gemetar. Kamu yakin? Selma mengangguk. Sangat yakin. Kenapa kita tidak lari saja?
Selma tidak menjawab, malah terus merayap. Bea terpaksa mengikuti. Akhirnya mereka melihat Hedwig, seekor belalang sembah yang berukuran besar. Wajahnya tampak sadis. Hewan itu menangkap seekor serangga lain di kaki depannya. Kakinya berbentuk mirip sabit dan memiliki banyak duri. Sulit sekali memisahkan diri dari kaki depannya itu. Itu kan Ames, Bea terpana. Kita harus menyelamatkan Ames, tekad Selma. Bea bingung, bagaimana caranya? Bukankah Hedwig itu sangat kuat dan jahat, sementara Ames tampak tidak berdaya? Hedwig yang cerdik menghadapkan punggung Ames ke wajahnya, sehingga Ames tidak sempat mengeluarkan senjatanya. Selma dan Bea berbisik-bisik sebentar. Bea yang awalnya menolak akhirnya bersemangat mengikuti rencana teman barunya. Keduanya berpisah. Bea melompat ke depan Hedwig dengan tiba-tiba. "Mau apa kamu? Mau kumangsa juga?" "Wah, kebetulan sekali," kata Hedwig senang. Bea memperhatikan Ames yang sibuk menggerakkan kakinya, meminta Bea segera pergi. "Apa betul belalang hebat sepertimu bisa memutar kepala hingga melihat punggung?" tanya Bea dengan suara gemetar. Sebenarnya saat itu dia sangat takut dan ingin segera pergi dari situ. Tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Bea tidak ingin Ames dimangsa Hedwig yang jahat itu. "Kenapa kamu bertanya?" Hedwig keheranan. "Wah, berarti tidak bisa ya. Ternyata kamu tidak sehebat yang dikatakan hewan lain," tukas Bea. Sekilas dia melihat gerakan di belakang Hedwig. Keberanian Bea mendadak timbul. Di depannya Hedwig tampak marah, sementara Ames tidak berani bergerak. Wajahnya terlihat sangat cemas. "Kenapa kamu bertanya tentang leherku?" Hedwig mengulang pertanyaannya. "Aku hanya ingin tahu apa memang kamu sangat hebat. Tapi sepertinya tidak begitu," ejek Bea. Hedwig dan Bea mulai bertengkar. Hingga tiba-tiba terdengar jeritan. Hedwig menjerit. Entah bagaimana caranya, Selma bisa merayap ke tubuh belakang Hedwig dan mengeluarkan zat beracun dari lututnya. Hedwig kesakitan dan memutar kepalanya dengan cepat. Selma terlempar ke tanah. Saat itu, cengkraman depan Hedwig di tubuh Ames melonggar. "Ames, sekarang!" teriak Bea nyaring. Ames mengerti apa maksud sahabatnya. Dengan gerakan cepat, dia memutar tubuhnya sehingga bisa berhadapan dengan Hedwig. Karena pegangan Hedwig masih terlalu kencang, Ames belum bisa melepaskan diri sepenuhnya. Menyadari ada yang tidak beres, Hedwig memutar kepalanya lagi. Kali ini dia kaget karena berhadapan dengan wajah Ames. Wush! Tanpa ampun, Ames menyemprotkan busa berbau busuk dari mulut dan racunnya tepat mengenai wajah belalang sembah itu. "Ah!" jerit Hedwig kali ini lebih kencang. Ames pun terlepas. Secepat kilat ketika hewan itu meninggalkan Hedwig yang sedang kesakitan. Bea, Ames, dan Selma bergerak secepat mungkin tanpa bicara. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Bea dengan napas memburu. Mereka sudah jauh dari tempat Hedwig. Selma dan Ames mengangguk. "Terima kasih, kalian sudah menyelamatkan nyawaku," ucap Ames lega. "Tadinya aku kira aku akan dimangsa Hedwig. Lalu tiba-tiba kalian datang dengan berani. Aku tidak tahu. Ada kamu juga, Selma. Aku merasa itulah gunanya teman," potong Bea sambil tertawa. Kalau dibiarkan, Ames akan terus mengoceh sampai sore. Nah, itu tadi cerita cerdiknya Bea dan Selma. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa dengan bekerja sama, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Seperti Bea dan Selma yang lebih lemah dari Hedwig si belalang sembah, tapi bisa mengalahkan Hedwig dengan bekerja sama antara Bea, Selma, dan Ames.
Selain itu, kita juga belajar bahwa berteman itu sangat menyenangkan. Kita bisa saling membantu dan saling menolong. Fakta sains dari cerita ini, seekor kepik memiliki zat kimia beracun di lututnya. Belalang pemalas timur memanfaatkan busa berbau busuk di mulut dan dadanya untuk menyerang musuh. Belalang sembah dapat memutar kepalanya hingga 180 derajat sehingga memudahkannya menemukan mangsa dari berbagai arah. Kaki depan belalang sembah mirip sabit dan berduri, sulit melepaskan diri dari cengkraman kaki depan hewan ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum.